1. Salam Guru Penggerak. Video ini memaparkan tentang tugas modul 1.1, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi, oleh Nurmayani Zakir SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Agam. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan menurut KHD menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu pengetahuan atau faedah untuk kecakapan hidup dan anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Pengajaran dan pendidikan berguna untuk proses kehidupan yang beradab dan berilmu pengetahuan. Melalui pembelajaran dapat menerapkan nilai-nilai luhur bangsa dan budaya dalam kehidupan sehari-hari, di mana manusia itu bebas atau merdeka secara lahir dan batin untuk menentukan kehidupannya sendiri, bukan tergantung kepada orang lain. Pendidikan sebagai tuntunan maksudnya, murid itu lahir dengan kodratnya sendiri, sedangkan pendidikan dapat menuntun untuk menumbuhkan kekuatan kodrat anak didik agar dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, dasar pendidikan anak berhubungan erat dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Zaman yang semakin berkembang dengan ilmu dan teknologinya, sedangkan alam adalah yang berkaitan dengan lingkungan nilai-nilai sosial budayanya yang telah ada dan diwariskan secara turun-temurun yang dapat dilihat dari kearifan lokal sosial budaya daerahnya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan selama ini bahwa guru adalah pusat pendidikan, sebagai tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan melalui materi pembelajaran, dan murid hanya perlu mendengarkan, memperhatikan, dan mengerjakan. Tidak terlalu memperhatikan kebutuhan murid dan kurang mempertimbangkan karakteristik murid. Penilaian kognitif menjadi hal utama untuk menentukan tujuan dari pembelajaran yang diukur melalui keberhasilan apabila sudah mencapai KKM. Menganggap murid bodoh jika banyak yang tidak tuntas setelah evaluasi pembelajaran. Murid hanya objek pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari yang saya lakukan tidaklah tepat. Yang saya lakukan setelahnya adalah 1. Pembelajaran bukan sekedar transfer ilmu, tapi memberikan tuntunan, memerdekakan murid agar potensi, bakat, dan keterampilan yang dimiliki murid dapat berkembang dengan baik sesuai minat dan bakatnya. 2. Memperhatikan semua aspek pembelajaran atau melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu kognitif, afektif, fisikomotor, spiritual, sosial, budaya. 3. Memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran, yaitu bebas, berekspresi dan berkreasi, mampu mengemukakan pendapat, berpikir kritis, dan belajar dengan menyenangkan.
Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa guru harus memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan murid dan melakukannya dengan hati, menuntun murid agar tumbuh sesuai kodratnya, memahami karakteristik anak, memahami psikis anak, serta kemampuan anak didik. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? 1. Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. 2. Menuntun dalam kegiatan pembelajaran. 3. Menerapkan prinsip 3 semboyan KHD. 4. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran seperti Chromebook dalam menjawab soal latihan, Infokus dalam memaparkan pembelajaran dan lainnya. 5. Memahami karakteristik murid dalam memberikan pembelajaran. 6. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan inovatif. 7. Memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam yang relevan dengan sosial budaya. Selanjutnya, saya melakukan penguatan positif dalam melakukan keyakinan kelas serta merefleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan agar dapat mencari solusi jika ada permasalahan atau kekurangan dalam pembelajaran bisa diatasi untuk proses pembelajaran selanjutnya. Dengan melakukan praktik pembelajaran yang lebih baik dan sesuai dengan pemikiran KHD dapat memberikan pendidikan dan pembelajaran yang merdeka sesuai kebutuhan siswa dan terwujudnya pendidikan yang berpusat pada murid dan menghamba pada anak didik.